dia terus mendekati masyarakat. Nah, ini terjadi bukan semata-mata membangun citra, ya, membangun image supaya dia didekati rakyat. Bukan itu, bukan untuk kepentingan-kepentingan apa namanya ya, untuk prestasi berikutnya, bukan. Tapi memang itu merupakan bagian dari gaya hidup, bagian dari karakter yang dimiliki oleh Deddy Mulyadi. Kalau kita semua mau mengamati gimana dialognya Deddy Mulyadi, itu selalu bercampur antara berbahasa Indonesia dan berbahasa daerahnya, yaitu bahasa Sunda. Bener nggak? Coba perhatikan. Mesti ada kata-kata dalam bahasa Sunda. Bahasa Sundanya juga bahasa yang sehari-hari. Bahasa yang akrab. Bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Deddy Mulyadi juga memperlihatkan tidak menjaga image, tidak menjaga gaya kepejabatannya. Ya, dia tetap mau hadir. Ya, bahkan sampai saat ini saya melihat Deddy Mulyadi dalam tugas kesehariannya jarang loh, tidak pernah saya melihat dia memakai pakaian formalnya, ya, yang ada apa tanda ya semacam lencana yang gede itu mempertunjukkan bahwa dia seorang pejabat. Tidak, tapi dia dengan sederhana menggunakan pakaian putih-putih lalu menggunakan ikat kepala. Itu dalam keseharian. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa yang membumi, bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, bahasa yang tidak menunjukkan adanya jarak antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Nah, dari situlah muncul panggilan predikat baru Bapak Aing yang artinya pimpinanku, ya, yang boleh disebut sangat bersahaja, sangat bersahabat, dan sangat akrab dengan rakyat. Nah, kalau ini dapat dilakukan oleh Deddy Mulyadi, ya, panggilan Bapak Aing ini, tentu sebetulnya masyarakat yang di luar sana, artinya di luar provinsi Jawa Barat, itu juga merindukan, menginginkan adanya seorang pejabat yang dapat mengayomi rakyatnya, yang dekat dengan rakyatnya. Ya, bukan gara-gara dekat hanya bagi-bagi bansos ketika ada kesulitan, tapi teruslah mau menyapa. Deddy ini memang luar biasa. Jauh sebelum jadi gubernur, dia sudah sering berbagi. Dia juga membangunkan rumah-rumah rakyat yang kiranya perlu dilayakkan atau memanusiakan manusia. Ya, itu yang dilakukan oleh Deddy. Nah, banyak hal, ya, banyak hal rakyat di luaran provinsi sana yang memberikan komentar tentang kepemimpinan Deddy. Ya, malahan ada daerah tertentu yang rakyatnya mendorong, ya, gubernurnya untuk bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh Deddy. Seperti misal, yaitu masalah pengampunan. Nah, pengampunan ya. Pengampunan apa ini? Pengampunan tentang pembayaran pajak kendaraan. Ini luar biasa. Ya, ternyata dengan pengampunan itu pendapatan daerah juga menjadi tinggi, ya, karena rakyatnya juga ingin membayar, ingin berpartisipasi, ingin mendukung pemerintahnya, ingin mendukung programnya Deddy Mulyadi. Nah, tentu saja, ya, gambaran-gambaran ini akhirnya menjadikan tempat-tempat untuk pembayaran pajak itu seperti di Samsat, itu tempatnya menjadi mengular, menjadi tempat kemacetan gara-gara orang berduyun-duyun untuk ikut membayar
Kenapa tidak membuat hati rakyat senang? Ya, karena ada rakyat di Jawa Barat ini yang membayar kendaraannya hanya 1 tahun ini saja karena sudah 18 tahun tidak melakukan pembayaran pajak. Ini boleh terjadi karena memang tidak ada uang untuk membayar pajak kendaraannya. Ada peluang uang yang tersedia itu bisa untuk kebutuhan rumah tangganya. Apakah itu untuk kebutuhan makan, apakah itu untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya. Karena sekolah sampai saat ini boleh dikatakan biayanya masih mahal. Memang pemerintah memprogramkan pendidikan gratis sampai di tingkat SLTA, tapi ternyata kan kegratisannya hanya bayar sekolah bulanan, tetapi kebutuhan seperti buku, kebutuhan seperti pakaian, kebutuhan seperti alat-alat belajar, ya, seragamnya itu masih belum menjadi prioritas oleh pemerintah. Karena pemerintah juga belum sanggup membiayainya. Nah, dari sini jelas sekali bahwa Deddy Mulyadi memiliki kedekatan dengan masyarakat. Ya. Dia mau terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan warga yang dari berbagai kalangan. Jadi tidak semata-mata dengan elit masyarakat, tetapi juga masyarakat bawah pun dia mau bergaul. Ia tidak segan untuk membantu masyarakat kecil. Ya, ini yang paling penting lagi, tidak segan untuk membantu masyarakat kecil. Karena dia juga menginginkan rakyat di Jawa Barat, rakyatnya itu tidak ada yang kekurangan. Anda setuju punya pemimpin yang seperti itu? Saya yakin Anda semua pasti setuju pemimpin yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Nah, ini sebetulnya senada dengan programnya pemerintah pusat. Tapi memang agak berbeda, ya, karena KDM melakukan seperti itu sudah sejak lama sebelum menjadi gubernur. Ya, dia sudah melakukan, ya, hubungan dekat, membantu, memperhatikan rakyatnya yang kecil, dan memberi uang bila mana ada keluarga yang berkekurangan. Ya. Bahkan pada saat ini dia juga sedang membantu tentang pemisahan bayi apa namanya, kembar siam itu, ya, butuh dana cukup besar, sampai 1 miliar rupiah. Kan ini juga dia mau ambil bagian, mau cucul tangan untuk membantu agar bayi kembar siam ini kelak dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bagi bangsa maupun bagi agamanya. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari Deddy Mulyadi. Ya. Dan saya yakin ini terus menginspirasi rakyat di Indonesia sehingga masyarakat di luar provinsi Jawa Barat ini bahkan sampai Papua sana memberikan komentar yang positif, ya, kepada Deddy Mulyadi. Semoga harapan dari rakyat yang jauh itu memberikan inspirasi bagi pemimpin yang lain untuk dapat berbuat seperti Deddy Mulyadi, yaitu mau turun ke bawah, mau bergaul, mau memperhatikan kepada terutama rakyat-rakyat kecil yang kurang dibantu. Bisakah semua melakukan itu? Tentu bisa, asal ada kemauan, bukan untuk membangun citra agar kedepannya terpilih kembali menjadi pejabat yang berwenang, ya, yang akhirnya hanya duduk-duduk saja di belakang meja
membuat kebijakan yang orang lain yang melakukan kebijakan itu akhirnya terjadilah hal-hal yang negatif. Tapi Deddy Mulyadi tidak seperti itu. Dia langsung berani memangkas. Ya. Bahkan yang paling terakhir mendengar bahwa angkot di jalur Bogor Puncak itu uang yang diberikan sempat loh dipotong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena begitu ada informasi sampai ke telinga Dedi, dia langsung berbuat dan akhirnya uang itu dikembalikan kepada yang berwenang. Oke ya, sampai di sini. Salam untuk seluruh rakyat Indonesia dapat meniru Dedi untuk turun ke bawah. Bye-bye.